Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi SMP IT Al-Fajalen? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kekhalifahan pada masa dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah pertama dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, atau yang lebih dikenal Abu Abbas As-Saffah. Seluruh keluarga keturunan Bani Abbas dan seluruh pemimpin umat Islam menyatakan setia pada Abu Abbas As-Saffah sebagai khalifah. Selama memimpin, ia memerangi para pemimpin Arab yang terlihat membantu Bani Umayyah. Selama berkuasa lebih kurang 5 abad, khalifah yang memimpin dinasti Abbasiyah adalah sebagai berikut, yang jumlahnya ada 37. Nanti bisa dilihat di halaman 7. Kemudian pemerintah dinasti Abbasiyah dimulai oleh pendirinya, yaitu Abu Abbas As-Saffah. Ia hanya memerintah selama 4 tahun, yaitu antara tahun 749 sampai 754 Masehi. Selama masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintah itu, para sejarawan membagi masa pemerintahan dinasti Abbasiyah menjadi 4 periode. Berikut akan dijabarkan dari 4 periode tersebut. Periode pertama. Periode ini disebut juga periode pengaruh Persia pertama. Periode ini dimulai sejak awal berdirinya pada tahun 749. Periode ini berakhir pada tahun 847 Masehi. Khalifah yang memerintah pada periode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Abu Abbas As-Saffah. Kedua, Abu Ja'far Al-Mansur. Ketiga, Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi. Keempat, Abu Muhammad Musa Al-Hadi. Kelima, Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid. Keenam, Abu Musa Muhammad Al-Amin. Ketujuh, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Kedelapan, Abu Ishaq Muhammad Al-Mustasim. Yang kesembilan, Abu Ja'far Harun Al-Wasiq. Periode ini menjadi masa keemasan dan kejayaan dinasti Abbasiyah. Kedudukan khalifah sangat kuat serta menjadi pusat kekuasaan politik dan agama. Keadaan ekonomi masyarakat pada waktu itu sangat maju dan makmur. Periode ini menjadi landasan bagi pembangunan ilmu dan filsafat Islam. Masa pemerintahan Abu Abbas As-Saffah berlangsung sangat singkat, yaitu dari tahun 749 sampai 754 Masehi. Sebelum beliau meninggal wafat, kemudian beliau berwasiat supaya yang menggantikannya sebagai khalifah adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Oleh karena itu, pembina sebenarnya dari dinasti Abbasiyah adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, yang memimpin selama mulai tahun 754 sampai 775 Masehi. Dalam membangun pemerintahannya, ia berhasil mengatasi tantangan dari kaum Syiah, Khawarij, dan golongan dinasti Umayyah. Ia juga menyingkirkan tokoh-tokoh yang menghambat pemerintahannya pada waktu itu. Pada tahun 762 Masehi, Abu Ja'far Al-Mansur memindahkan pusat pemerintahan dari Al-Hashimiyah, sebuah kota di dekat Kufah, dipindahkan ke Baghdad
yang terletak di dekat Caspian, bekas ibu kota Persia. Ia juga mengangkat seorang wazir sebagai kepala departemen. Orang pertama yang diangkat menjadi wazir adalah Khalid bin Barmak, orang Persia dari kota Balkh. Hal ini yang menjadi awal masuknya pengaruh Persia dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur juga membentuk lembaga protokol negara, lembaga sekretaris negara, dan kepolisian negara. Ia juga menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim negara. Dalam bidang militer, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur berusaha memperluas wilayah kekuasaannya. Usaha-usaha tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menaklukkan kota Malatya. Yang kedua, berdamai dengan Kaisar Konstantin V dari Bizantium karena bersedia membayar upeti sekitar tahun 758-765 Masehi. Ketiga, melawan Turki, dan yang keempat melawan suku Dailami di Laut Kaspia. Yang kelima, melawan Turki di India. Setelah Khalifah Abu Ja'far al-Mansur wafat, digantikan oleh Khalifah Abu Abdullah Muhammad al-Mahdi. Ia membangun banyak saluran irigasi pada waktu menjadi khalifah untuk meningkatkan sektor pertanian. Ia juga membuka berbagai pertambangan seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Di sektor perdagangan, ia mengembangkan Basrah sebagai pelabuhan transit yang penting dalam perdagangan timur dan barat. Kemudian setelah Abu Abdullah Muhammad al-Mahdi wafat, digantikan oleh Abu Ja'far Harun ar-Rasyid, merupakan khalifah puncak kejayaan dinasti Abbasiyah. Pada masa itu banyak didirikan fasilitas sosial seperti rumah sakit, rumah farmasi, serta pemandian umum. Jumlah dokter pada waktu pemerintahan Abu Ja'far Harun ar-Rasyid mencapai 800 orang. Oleh karena itu, masyarakat memiliki tingkat kemakmuran, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang tinggi. Kekhalifahan selanjutnya dipimpin oleh Khalifah Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mun. Ia sangat menyukai ilmu pengetahuan. Ia menggalakkan penerjemah buku-buku asing, terutama dari Yunani. Oleh karena itu, ia mengaji penerjemah profesional dari berbagai agama. Khalifah Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mun juga membangun Baitul Hikmah yang menjadi pusat penerjemahan dan perpustakaan yang besar. Baghdad berkembang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Setelah beliau wafat, kekhalifahan tersebut dilanjutkan oleh Abu Ishaq Muhammad al-Mustasim. Khalifah ini berhasil mengubah sistem ketentaraan yang ada sejak zaman dinasti Umayyah. Perubahan-perubahannya antara lain, orang Islam tidak boleh berperang. Untuk melaksanakan tugas keamanan negara, dibentuk tentara khusus yang profesional. Tentara ini banyak yang berasal dari Turki. Hal itu menjadi awal masuknya pengaruh Turki dalam pemerintah dinasti Abbasiyah. Pada masa Khalifah Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mun, ini muncul gangguan dari gerakan sisa-sisa dinasti Umayyah, revolusi Al-Khawarij di Afrika Utara, gerakan Zindik di Persia, dan konflik antar suku bangsa dan aliran keagamaan. Namun, semua gangguan tersebut dapat diatasi oleh Khalifah Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mun. Begitulah sejarah periode pertama dari Khalifah dinasti Abbasiyah. Sekian untuk materi pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.